Yang cawe-cawe di MK ya hakim MK lah. Tadi kita di segmen 1 terakhir bicara soal cawe-cawe dari Presiden Jokowi. Saya ke Bang Panel Barus. Soal cawe-cawe ini apakah juga termasuk putusan malam hari ini yang akhirnya ikut kepada putusan MK atas restu Pak Jokowi, Bang Panel? Kayaknya semua urusan ditarik ke Jokowi lagi. Jokowi lagi. Apalagi kalau ada Ray Rangkuti sama Ciko. Jokowi lagi. Kan yang memulai tadi cawe-cawe ini kan Bung Ade Armando kan. Jadi kan cukup kita 8,5 tahun Jokowi positif terus. 1,5 tahun terakhir boleh lah kita kritik. Apa-apa Jokowi, apa Jokowi gitu. Saya pikir nggak ada urusannya sama Pak Jokowi lah. Ya. Yang cawe-cawe di MK ya hakim MK lah. Dia yang punya kuasa di situ, yang punya kuasa di DPR ya teman-teman anggota DPR. Termasuk keputusan DPR malam hari ini ketika mengatakan akan ikut putusan MK itu juga bukan dengan restu dari Pak Jokowi? Enggak lah. Ya, Anda meyakini itu ya? Apa-apa Jokowi, apa-apa Jokowi. Gitu. Ntar Anda tidur ngigo-ngigo Jokowi lagi. Jangan-jangan. Jadi gini. Bung Barus jadi gini Bung. Juga itu Bung. Jadi gini Bung. Kalau kami di Projo ya. Di Projo sejak awal posisi dan sikapnya jelas. Jelasnya seperti apa? Dalam hal menghadapi pilkada kan kita juga merespon. Ya. Dari awal kita bilang Projo siap mendukung calon-calon yang didukung oleh Kim ya, teman-teman Kim. Dan kita juga setuju ya bahwa di setiap pilkada sebaiknya tidak melawan kota kosong. Karena ini juga kaitannya dengan menjaga kualitas demokrasi. Itu kita sampaikan berulang kali secara terbuka. Mau di Jakarta, mau di Sumut, mau dimanapun. Di Sumut, alhamdulillah Bobi Nasution ketemu lawan tanding dari PDIP. Sehingga tidak terjadi kotak kosong. Tapi kita senang melihat itu. Ya, di semua pilkada kita suka kalau tidak melawan kotak kosong. Sehingga kualitas demokrasinya terjaga. Dan kita siap kok memenangkan itu. Tapi ketika DPR mengatakan tidak mematuhi atau akan merevisi putusan MK, bukankah itu juga bertentangan dengan demokrasi dong harusnya? Enggak, makanya saya juga mau... Projo tidak bertentangan dengan demokrasi? Saya juga mau memberikan apresiasi ya buat teman-teman yang tadi siang turun ke jalan. Ya, menyuarakan hati nuraninya ya. Itu ada kepedulian terhadap demokrasi. Saya pikir itu harus diberikan apresiasi. Dan DPR terbukti ya tidak menutup telinganya. Ya, tapi kalau tidak di demo malah, kalau tidak di demo hari ini saya rasa tidak akan ada keputusan kecil dari Bang Das tadi di Bang Ciko. Saya sepakat. Itu kan kejadian diketok. Tapi yang kembali lagi, tetap kita harus apresiasi. Artinya tetap tidak menutup kuping, tidak menulikan telinga, ya. Tapi kan ini juga harus diingat. Itu juga sebagai wake up call ya bagi teman-teman di DPR, termasuk bagi partai kami, teman-teman di DPR partai kami, bahwa pemilu 5 tahun sekali itu bukan semacam cek kosong diberikan oleh masyarakat ketika mereka memilih di TPS. Artinya apa? Artinya di tengah-tengah itu mereka pun harus terus diingatkan dan harus bisa diingatkan, harus mau diingatkan. Kalau tidak mau diingatkan akan terjadi hal seperti ini. Dan saya rasa apa yang terjadi di demo hari ini sangat tertib, ya, terlepas dengan apa-apa yang terjadi. Dan itu dinamika lah, biasalah demonstrasi, ada bakar-bakar, ada lempar-lempar. Itu hal yang biasa dan terjadi di seluruh belahan dunia. Ya, tetapi pada prinsipnya fokusnya tetap itu. Fokus dari apa yang dituntut adalah tetap tentang keputusan MK, ya kan, tidak melebar kemana-mana. Dan saya rasa ini patut diapresiasi masyarakat, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, dosen, dan alhamdulillah saya yang kebetulan hari ini full tidak bisa turun ke jalan, diwakili oleh anak-anak saya juga yang turun ke jalan. Nah itu Bung yang tadi saya bilang, ini kemenangan kecil dari gerakan demokrasi, ya. Saya pikir demokrasi ternyata nggak mati, sistem berjalan gitu loh. Demokrasi nggak mati. Iya, gitu loh. Ini fakta yang terjadi gitu loh. Oke, ini out of context sebenarnya Bang Ciko. Jangan-jangan tadi nggak quorum karena dari fraksi PDI Perjuangan nggak ada yang datang. Bisa jadi, bisa jadi. Enggak. Every single one of us is doing our part. Itu aja. Ya, enggak, itu agak ini karena fraksi PDI itu kan berapa kursi? Kalaupun mereka nggak hadir. Tidak akan bisa sebetulnya setengah dari anggota 8 fraksi itu aja quorum itu. Kalau hadir. Kenyataannya setengah dari anggota fraksi dari 8 itu aja juga nggak hadir. Bahkan anggota PDI tadi kan 89.
Kita kurangi dia dari PDI karena ada PDI yang hadir di tempat itu juga sekitar 19 orang. Kan 70 orang tuh praksinya dari 8 praksi itu. Oh tuh cuma 70 orang padahal 8 partai. Artinya yang hadir dari, kalau kita buat kalkulasinya, artinya kan per partai cuma bisa ngirim 9 orang pada hari itu datang ke DPR. Pertanyaannya ada apa? Sebab kalau sebetulnya timnya itu betul-betul bersemangat lah katakan begitu ya. Untuk memutuskan paripurna ini, kan tinggal mereka perintahkan setengah dari anggota mereka datang ke DPR, udah quorum. Ya, apakah juga partai-partai juga melihat bagaimana eskalasi sejak saya kira ada unsur itu satu. Mereka tidak berani melawan karena kan sejak dari malam kemarinnya itu agar soal selamatkan apa namanya di sosmed juga panggilan Indonesia darurat dan lain sebagainya. Yang kedua, enggak, karena ini di luar ekspektasi Rerangkuti, ternyata DPR-nya mendengarkan suara rakyat gitu loh. Kalau dia kan pengennya ribut sehingga harus dieskalasi terus. Itu yang saya lihat. Bisa tahu apa maunya saya. Yang kedua adalah saya menduga ya banyak sebetulnya anggota DPR-nya juga yang nggak terlalu happy dengan cara kayak begini. Apalagi mereka yang sudah nggak terpilih kan sebagai anggota DPR kan. Masa dia mau mewariskan sebuah peristiwa dengan proses legislasi dengan cara yang kayak begini. Ya jelas nggak mau lah dia gitu. Ada beberapa yang kita bisa temui kan yang mengatakan ini udah terlalu lah. Kalaupun nggak begini mainnya gitu loh kira-kira tuh. Kalau istilahnya nggak begini mainnya kawan kata dia ya kan. Nah, jadi demokrasi itu kan sebetulnya pentingnya itu salah satu adalah soal cara. Ya kan, jadi bukan sekedar tujuan, tapi cara juga penting. Bang Rey, ini hanya untuk menegaskan. Jadi memang keputusan balik kemarin itu memang untuk mengcounter keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan sendirinya, mau diapain lagi? Mereka membandingkan putusan MK dengan MA kok. Yang jelas-jelas nggak sama putusannya, ini ada ahli hukum tata negara. Saya ke Bang Ruli. Silakan Bang Ruli. Begini, kita bicara hukum ya. Putusan Mahkamah Agung, kita hormati itu adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya, termasuk Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu juga mengatakan dia boleh menguji peraturan di bawah undang-undang. Yang dijadikan objek itu adalah memang peraturan KPU. Tapi batu ujinya adalah Undang-Undang Pilkada. Pasal 7 ayat 2 huruf E. Clear, Mahkamah Agung sudah menemukan penemuan hukum yang baru. Bahwa sebetulnya batas usia itu harus dipenuhi ketika pada saat sejak pelantikan. Di situ ada kekosongan hukum. Ini persoalan serius ini. Bahwa undang-undang pilkada itu tidak ada merepresentasikan sejak kapan. Itu memori van Tolchtingnya tidak ada menyebut itu. Sehingga itu diterjemahkan secara kewenangan atribusi oleh KPU melalui pasal 5. KPU sebagai penyelenggara? Iya, karena dia melakukan kewenangan atribusinya membentuk suatu peraturan KPU untuk merinci tahapan-tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Di tahapan persiapan itulah dia membuat satu regulasi. Maka 2010 ditafsirkan sejak kapan harus dipenuhi batas usia, sejak pendaftaran. Itu ada PKPU-nya nomor 13 tahun 2010. Sedangkan yang menjadi objek kemarin putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2020 adalah PKPU nomor 9 tahun 2020. Sejak kapan? Sejak penetapan pasangan calon. Beda lagi. Loh kalau begitu gimana ke depan? Siapa yang bisa menafsirkan? Dari kacamata hukum, maka KPU punya kewenangan. Istilahnya open legal policy. Tidak ada yang keberatan. Tapi kalau itu dilakukan tidak ada kepastian hukum. Ya tidak ada batasan sejak kapan kepastian hukumnya. Sehingga itu bisa merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Maka Mahkamah Agung menarik itu. Menjadi persoalan konstitusionalitas norma. Itu ada dalam pertimbangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu menilai sampai dengan adanya konstitusionalitas norma. Nah ketika itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Kemudian diadopsi melalui peraturan KPU nomor 8 tahun 2020. Kenapa MK tidak mereview putusan terdahulu yang objeknya sama-sama pernah dinilai oleh... Oke, saya ke Bang Rey dulu. Bang, apakah benar pendapat itu MK tidak mereview objek yang disampaikan atau diatur oleh MA seperti Bang Ruli sampaikan?
Ya, saya bukan ahli hukum tata negara kan, ya ahli hukum tata negara beliau. Dan oleh karena itu dipersandingkan mestinya dengan ahli hukum tata negara yang lain. Mengapa MK mengambil keputusan yang kelihatan berbeda dengan putusan MK? Saya hanya mau mengatakan kalau di aspek pengambilan keputusan, tadi sudah dijelaskan oleh ahli hukum tata negara kita. Yang diuji ke MA itu adalah PKPU. Ya. PKPU itu levelnya di bawah undang-undang. Ya. Yang diuji ke MK itu adalah undang-undang. Undang-undang ini bantal ujinya adalah konstitusi. Sementara PKPU ini bantal ujinya adalah undang-undang. Lalu putusan MA yang sebelumnya oleh MK diputuskan berbeda lagi aturannya pada pasal yang sama. Lalu di mana kita mau ambil? Ya ambil yang putusan MK yang baru. Boleh saya tambahkan? Itu logika berpikir. Karena lebih tinggi undang-undang dibandingkan PKPU. Karena yang diubah itu sudah undang-undangnya. Ya. Sementara yang diubah oleh MA itu adalah turunan dari undang-undang yang sudah ada. Begini, Mahkamah Agung amar putusannya memuat itu dalam tercantumkan dalam berita negara. Ya. Berarti berita negara sudah memenuhi syarat dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011, bahwa pasal 81 pengundangan itu 4 kategori. Pertama, dimuat dalam lembar negara, berita negara, lembaran daerah, berita daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tentang batas usia itu hanya dimuat dalam pertimbangan. MK memberikan penafsiran lain, sedangkan amarnya adalah menolak. Kalau itu membuat satu penafsiran masuk rumusan norma baru, harusnya itu disebut dalam amar putusan. Menyatakan pasal ini bertentangan dengan ini sepanjang tidak dimaknai bahwa dipenuhi batas usia sejak Saya di sini, masa penetapan. di sini Dan kedua, sebentar. Kedua, harus ada diktum yang menyatakan memerintahkan untuk dimuat dalam berita negara. Jadi saya mau katakan putusan 70 itu sebetulnya tidak punya kekuatan eksekutorial, non-executable. Oke Bang Rey. Ya, pertanyaannya adalah apakah sebuah pertimbangan dengan sendirinya tidak dianggap sebuah bagian dari sebuah putusan? Itu pertanyaannya. Apakah dengan sendirinya dasar pertimbangan itu dianggap sebagai bukan putusan itu juga? Baik, oke, berbicara soal batasan Saya usia nggak tahu, saya bukan ahli hukum. berarti ketumnya Bang Ade Armando nggak jadi maju di Jawa Tengah dong. Kita akan bahas saja, data bersama kami di